Thank you. All right, my name is Panji from Indonesia. I moved here to New York with my two wives. My wife and two kids. I don't have two wives, you guys. I'm sorry. I can't afford having two wives. And so my kids, they go to public school, and the issue for me and my wife is school shooting. My wife is worried about the school shooting happened in one of our kids' school. I'm worried about if the school shooter turns out to be one of our kids. Because that can happen. Everybody's worried about their kids being victims. The school shooter is also someone else's kids, okay? You think you know your kids, but you don't. And you know how Chris Rock has this bit about he wants to be a good father so that his daughter won't be a stripper? Like, I want to be a good father so that my son won't be a school shooter. And I think I'm going to make it, because in a couple of years, my son is going to college. You know what that means? It means by that time, even if he does shoot his friends, he wouldn't be called a school shooter, just a straight up murderer. I'm going to make it, you guys. You're not happy for me? I'm not raising a school shooter. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog, tempat dimana gue bercerita soal apa yang terjadi selama seminggu dalam kehidupan gue berkarir di New York City. Selamat datang penonton-penonton baru, karena gue tahu setiap kali gue live, terutama di TikTok, pasti orang ada aja yang nanya gimana perkembangan karirnya di New York, seperti apa stand up di New York, apakah beda joke-nya, udah dibayar atau belum. Nah, ini orang-orang yang tidak tahu keberadaan .id Weekly Vlog ini. Ini episode ke mungkin 89, 88, gue gak tahu. Tapi ini adalah vlognya. Kalau lo baru nonton di episode ini, silahkan tonton ke belakang. Karena ada juga orang-orang yang setelah dikasih tahu sama gue di TikTok live atau di IG live soal .id Weekly Vlog, terus nontonin maraton gitu, 80-an episode. Jadi, minggu ini bukan minggu yang sibuk, minggu yang santai. Gue rasa wajar, mengingat terlalu banyak drama terjadi di minggu sebelumnya. Seperti yang Anda tahu, ada insiden buang kolor di Hell's Kitchen. Cakep. Insiden buang kolor di Hell's Kitchen. Gue relatif santai. Santai dalam arti kata, open mic-nya nggak, total berapa open mic-nya minggu kemarin ya. Cuman nggak seramai biasanya. Senin aja gue nggak keluar rumah. Senin aja gue nyantai di rumah. Karena, gue ingat, Senin gue sakit. Benar-benar tenggorokan kering, pala pusing, parau. Tidur aja seharian. Dan semenjak, kayaknya gue bahas juga kan di episode minggu lalu. Semenjak gue pindah ke New York itu gue gak pernah sakit kecuali COVID ya. Tapi kan COVID gak bergejala. Artinya gak ada kayak normal, cuman ada COVID-nya. Gue gak pernah bener-bener yang ngedrop gitu. Bahkan tahun lalu anak gue 2, istri gue sakit. Lo bisa tonton di .id Weekly Vlog juga gue bahas. Tapi gue gak kenapa-napa sama sekali. Sempat hampir flu, terus hilang. Nah, hari Senin kemarin gue bener-bener gak ngapa-ngapain, udah di rumah aja. Minum teh hangat, minum air hangat, begitu aja udah. Gak ngapa-ngapain. Hanya santai di rumah. Bersama anak-anak aja. Terus baru hari Selasa ketika gue udah mendingan, udah fit, udah bisa gerak, terus gue keluar rumah. Nah, Selasa gue open mic di 2 tempat. Selasa jam 6 gue open mic di Eastville Comedy Club. Yo, I'm Asian and my answer is Japanese. I find that very funny. And Dua Lipa, Daya Lupus, shit, that shit's fire, man. Alright, my name is Panji, I'm the Indonesian Kevin Hart. I decided to say that every time I do stand-up because I am huge in Indonesia, but just the juxtaposition of it, me being here,
And it only means that when I say I'm Indonesian Kevin Hart, it only means that back in Indonesia, I'm great at selling a ticket. Not really that funny, to be honest with you. That's all I'm trying to say. Terus abis itu gue ada open mic lagi jam 10 di Grizzly Pear Midtown. Nah gue belum pernah sama sekali masuk ke Grizzly Pear Midtown. And so the issue for me and my wife is school shooting. My wife is worried what if school shooting happened in one of our kids' school. I'm worried what if the school shooter turns out to be one of our kids. Because it could happen. I don't understand why people don't think about that. A lot of parents are worried about their kids being victim. These school shooters is someone else's kids. You know what I'm saying? Grizzly Pear itu adalah salah satu tempat open mic gue yang rutin gue samperin ketika tempatnya di McDougal. Dan masih sih, sampai sekarang masih juga ada di McDougal. Cuman dia punya tempat baru di Midtown dan gue belum pernah kesana. Penasaran gue. Ada open mic-nya jam 10. Gue pikir pas juga sih Selasa, soalnya gue biasanya cuma sekali. Tadinya Selasa tuh ada open mic siang jam 3 gitu. 1.35. Tapi itu semua open mic-nya udah dibatalin. Tadinya di Tiny Cupboard di Brooklyn. Udah gak ada tuh. Makanya lu jarang tuh ngeliat gue open mic di yang latar belakangnya pink. Karena udah tutup. Mereka udah gak ada. Maksudnya open mic-nya yang udah gak ada. Open mic jam 1.35 udah gak ada. Sekarang open mic-nya semuanya dari jam 5 dan seterusnya. Jadi karena Selasa biasanya cuma di Eastville tanggung, gue akhirnya nemu satu tempat di Grizzly Pear Midtown. Jadi gue samperin, tapi sebelumnya jam 9 gue ada meeting. Jadi setelah dari Eastville Comedy Club, gue jalan ke area Midtown, terus ada kayak daily 24 jam, gue nongkrong di situ. Meeting sebentar, pas waktunya untuk open mic gue jalan ke Grizzly Pear Midtown. Nah, Grizzly Pear Midtown jauh lebih cakep sih daripada Grizzly Pear yang di McDougal. Pas masuk itu ada barnya bar yang U-shape gitu ya. Jadi pas lu masuk, barnya tuh gini nih, set gitu. Jadi lu bisa duduk di sini. Terus ada beberapa seating arrangement, ada yang di sini juga ngadap keluar. Ada kalau masuk ke comedy clubnya di belakang itu lewat sisi sebelah sini, keluarnya lewat sisi sebelah sini. Cuman kendalanya adalah sama persis seperti di McDougal, berisik yang ada di bar masuk sampai ke area open mic. Gak tahu tuh, gue gak ngerti. Kayaknya syarat banget gitu kayaknya. Kayaknya kita kalau bikin comedy club harus kedengeran tuh bising dari bar masuk ke comedy club. Ganggu banget. Gue open mic di situ. Nah di situ open mic-nya yang Selasa malam tuh terus judulnya tuh Politically Incorrect Mic. Jadi lu diharapkan nyobain joke-joke yang berbahaya. Ya udah, gue ada beberapa joke yang selama ini nggak pernah gue coba latih gitu ya. Gue cobain aja di situ. Nah tapi highlight gue adalah dua orang komika usia tua. Satu namanya Mike, gue lupa mulu namanya Mike siapa. Yang satu Patrick Bucher, Patrick Bucher. Dua-duanya mungkin 70 tahunan kali atau 60 tahun lah, udah bertua. Tapi masih para stand up. Terus lucu banget, dua-duanya lucu banget. Si Patrick Bucher itu kemarin baru aja taping specialnya dia. Dia tuh dari mana ya? Gue lupa, dari San Francisco kayaknya. Dia taping di situ specialnya dia. Terus dia joke-nya gitu soal udah tua lah, gue udah capek sama dunia lah. Terus ada satu beat lucu banget menurut gue. Menurut gue mereka berdua paling lucu malam itu. Ada satu beatnya Patrick Bucher gini. Gue sebel banget sama GoFundMe, go fuck yourself lah gitu. Apalagi orang-orang yang bikin GoFundMe ini penggalangan dana gitu, GoFundMe, dia bilang go fuck yourself. Sebelah apalagi ada satu penggalangan dana, gue disuruh ikut nyumbang untuk biaya pemakaman anaknya yang bunuh diri. Anjing. Kenapa gue jadi ikut ribet gara-gara lu jadi orang tua goblok gitu. Lu sih jadi ayah goblok. Anak lu bunuh diri dah tuh. Udah goblok, masih minta-minta duit lagi sama gue untuk makamin anak lu. Urus sendiri anak lu gitu. Jadi di satu sisi tuh anjing parah banget. Tapi di sisi lain anjing iya juga lagi gitu. Gak ada yang berani kan ngomong kayak gitu. Karena ya bener-bener politically incorrect. Tapi pada saat yang bersamaan, A, mic-nya emang politically incorrect. Tapi B, dia juga udah terlalu tua untuk peduli apa kata orang sama dia. Ya biarin aja. Di stand up dia sering ngomong, ntar paling juga mati gue gitu.
Nah terus ada satu lagi lucu banget si Mike. Mike ini itu loh, komedian yang gue bilang sehari-hari jadi badut, kalau malam jadi stand up komedian yang personanya marah-marah. Nah si Mike punya materi stand up kayak gini. Dia bilang, kemarin ada yang bilang sama gue bangsat bahwa 9/11 itu divine intervention. Itu act of God kata dia gitu. Artinya terjadi atas kuasa Tuhan gitu. Terus goblok. Mana mungkin 9/11 act of God? Terus dia bilang, iya mungkin 9/11 itu act of God. Tahu gak kenapa? Karena ketika reruntuhannya dibersihkan, ditemukan ada 2 baja yang melintang seperti salib. Itu act of God. Goblok. Itu bukan act of God. Itu act of tukang las yang kerjanya bagus. Goblok. Itu tukang las kerjanya bagus. Jadi ketika gedungnya roboh, lasannya masih nyatu. Goblok. Kalau emang 9/11 itu act of God, pas pesawatnya datang, gedungnya nunduk. Lucu banget ngeliat dia act out gedung nunduk gitu. Lucu banget, gue ketawa parah banget. Goblok kata dia, goblok. Lucu banget. Kalau emang itu act of God, pas pesawatnya datang, gedungnya nunduk. Gedungnya nunduk. Aduh anjing, lucu banget. Gue ngeliat 2 orang itu ya kagum sekali. Mungkin terdengar aneh tapi gue pengen tua kayak mereka. Bayang gak? Nanti gue jelasin deh di belakang. Tapi ya itu open mic hari Selasa kan. Hari Rabu gue Kemis gue inget tuh. Jumat gue inget. Rabu gue ngapain ya? Oh Rabu paginya gue nemenin Mila ngelihat sepeda. Jadi Mila bentar lagi ulang tahun. Di episode berikutnya lo akan ngelihat Mila berulang tahun. Bentar lagi Mila ulang tahun dan Mila pengen sepeda. Sepeda itu kan tidak gampang ya. Lu nggak bisa cuma sekedar suka desain. Lu mesti nyocokin rangkanya sama badannya. Kalau soal tinggi stang sama tinggi dudukannya kan bisa lu sesuaikan. Tapi jarak antara pegangannya ke belakang loh, kedudukannya ini kan mesti disesuaikan ya, mesti dicari. Terus jadi kami sebenarnya udah beberapa kali, nah kemarin salah satu nyari dan akhirnya ketemu dan akhirnya dilunasi saat itu juga dapat sepedanya. Bagus banget sepedanya. Nah, kelar dari situ gue keluar lagi untuk open mic. Hanya saja gue nggak ingat gue open mic di mana hari Rabu itu. Hari Kamis gue ingat. Hari Kamis nanti Adit yang masukin klipnya. Hari Kamis gue seharian di rumah, terus Mila masak nasi goreng, anak-anak sempat bantuin, anak-anak ada yang bantuin motong-motong, Dipo masak yang goreng kerupuk udang. Terus malamnya gue berangkat open mic ke Producers Club. I think somebody noticed Kevin, but then they were like, is he the diversity hire or something? Like, okay, so my name is Panji. My family moved with me from Indonesia to New York. My kids, they went to public school here. My son goes to high school. My daughter goes to middle school. And the issue for me and my wife is school shooting, right? My wife is worried what if the school shooting happened in one of our kids' school. I'm worried what if the school shooter turns out to be one of our kids. That could happen. I'm just saying, Kevin, everybody's worried about their kids being the victim. These school shooters are kids. Someone's kids, right? You think you know your kid, but you don't. Producers Club itu dia ada setiap hari Kamis. Itu tuh open mic-nya tuh bisa nyampe 3 kali dalam sehari di satu tempat yang sama. Yang jam 6 itu namanya Bromitas. Nah, jadi ceritanya tuh itu open mic untuk yang berbahasa Spanish. Cuman kenyataannya akhirnya nggak ada
atau sedikit sekali. Akhirnya open mic biasa. Tadi dia tuh pengennya tuh, ayo dong komedian-komedian berbahasa Spanyol, open mic di gua aja, nih gua kasih tempatnya gitu. Buntut-buntutnya nggak ada yang orang-orang Spanyol ke situ. So Bromitas jam 6, 7.30 tuh top mic, open mic yang biasanya dijalanin sama Josh Pallet dan Patrick Walsh. Baru jam 9-nya tuh Comedy Jam, itu gua yang open mic. Let's go. Let's just start the mic. So on deck would be Kevin Sanchez. Now please give it up for Jackson Calvin, everybody. Jackson. What's good, everybody? Nah jadi gue open mic di 3 open mic ini, jadi 1 kali datang 3 kali open mic. Cuman gue ngulang set yang sama. Jadi awalnya berharapnya 3 kali open mic itu orangnya pada ganti-ganti. Jadi open mic yang ini bubar, ntar ada lagi orang datang untuk open mic jam 7.30 bubar, datang lagi jam 9. Tapi kenyataannya yang kayak gue, yang ngelanjut terus, tiket terusan, ternyata hampir semuanya. Jadi makin malam joke gue makin gak kena. Karena gue ngulang set yang sama. Terus pas hari Jumat, gue open mic. Itu gue open mic-nya di QED. Cuman gue terlambat, jadi gue lupa bahwa jadi kan QED tuh Rabu Jumat tuh ada open mic. Yang Rabu tuh open mic-nya dari jam 6. Yang Jumat itu open mic-nya ternyata dari jam 5. Gue datang 5.30, untuk masih sempet. Gue open mic di situ. Terus gue sempet salah ngomong. Belibet karena pas gue naik ke atas panggung, ada satu namanya Matthew atau siapa gitu ya, gue lupa. Matt atau siapa. Pas gue naik ke atas panggung, dia lagi beberes gitar, ampli dan segala macam, jadi gue agak distracted gitu. Nah, gue tuh mau ngomong, my name is Panji, I'm from Indonesia, I move here with my wife and 2 kids. Gue tuh pengennya ngomong gitu. Tapi pas gue naik ke atas panggung, gue bilang, my name is Panji, I'm from Indonesia, I move here to New York with my 2 wife and kids. Terus gue yang, salah. Gue diketawain gue. Gara-gara belibet. Tapi udah, itu berjalan. Hari Sabtu, itu biasanya gue nge-open mic. Biasanya. Karena gue menghabiskan Sabtu Minggu pokoknya sama keluarga lah, rencananya gitu kan. Tapi dan tadinya gue gak mau keluar rumah karena pada akhirnya tuh gue fix flu. Jadi pilek, hidung kesumbat, batuk-batuk. Dan ya namanya juga dingin ya, cuaca dingin, gue kena mulu nih, batuk-batuk mulu. Makin sering keluar, makin sering batuk. Nah hari Sabtu tadi gue gak mau keluar, tapi ada rombongan kawan-kawan dari tanah air yang datang ke New York. Yaitu ada Demian, ada Sarah, ada Fadi, satu lagi gue lupa namanya, dan seluruh rombongannya DMS. Nah mereka mau bikin konten, kayaknya gue tidak berhak untuk cerita rencana mereka. Lu cek aja di sosmednya Sarah, sosmednya Demian, cek deh. Mereka lagi mau bikin sesuatu yang keren banget, terutama kalau lu suka film horor. Nah hari itu gue ditanya lo open mic di mana? Gue bilang gue biasanya nggak open mic sih, tapi ya udah gue open mic jam berapa ya, jam 5 apa jam berapa gitu gue ada open mic. Open mic-nya di Grizzly Pear Midtown lagi. Dan gue datang di situ, malah di situ open mic-nya gue cukup pecah. Give it up for your host, everybody, one more time, let's go. My name is Panji, I'm from Indonesia. Thank you. Australia, you know Indonesia, right? We know you too. You guys, there's a lot of you guys in Bali. Drugged out, sleeping on the sidewalk after harassing local people. Just the worst tourists. Dan ditonton sama ada Fadi dan ada teman gue namanya Mbak Enda dari Los Angeles. Mbak Enda ini yang bantuin rombongan ini ngurus-ngurus apalah gitu. Yang ngurusin si Mbak Enda. Mbak Enda tuh udah bantuin gue dari zaman Masangke Bangsaku World Tour Los Angeles tuh. Habis itu juru bicara juga ke Los Angeles. Dibantuin sama Mbak Enda. Bahkan waktu 2019 gue liburan sama Mila sama anak-anak ke LA, ketemu juga sama
Mbak Endah sama Yafi juga. Nah jadi ada Mbak Endah nonton, Fadi juga nonton, ada temen gue Pak Diki Malan, dia adalah DP-nya Comic 8, juga DP-nya project-nya Gamila yang Name for a Band, DP-nya beliau. Nah beliau DP yang ngerjain project-nya si Demian dan Sarah. Nah dia juga ikut nonton. Abis itu kami sempat makan. Abis makan ketemuan sama Sarah, Demian dan rombongan yang lain di Times Square. Ini ada abang-abangan Gemini saya. Dia yang ngajarin semua Apa kebohongan? cara menjadi Gemini yang baik. Demian yang ngasih tau gue. Justru lu suhunya. Enggak, tuan lu. Enggak lah, tuan lu lah. Tuan lu. Dari muka. Enggak. Tuan Demian. Tuan Gemini satu lagi. Ya, itu paling tua. Diki Malan, itu paling tua. Nih, sini Gemini. Ada 3 Gemini di New York. Paling tua, paling gagal lagi. Nah, maksudnya? Paling duluan. Oh, enggak, tapi gue mau nanya sama yang nonton. Siapa di antara 3 Gemini ini yang menurut mereka paling fuckboy? Gemini bersatu untuk menjatuhkan saya. Square, terus gue ngobrol sama Demian lama banget. Kayaknya gue ngobrol ada setengah jam kali. Si Demian itu ngebuka obrolan dengan bilang dia terinspirasi sama omongan gue di salah satu video gue soal kalau mau ngebangun industri harus mau ngebangun ekosistem selengkap mungkin. Itu kan yang Comika lagi lakuin. Comika kan misinya bikin komika hidup dari karya. Cara yang kami ambil adalah dengan membangun industrinya. Tapi untuk bisa ada industri kan ada sektor itu terdiri dari sejumlah industri itu terdiri dari sejumlah kewirausahaan. Jadi supaya stand up comedy itu benar bisa jadi industri, berarti kan harus ada sejumlah kewirausahaan. Nggak bisa cuma ada Comika, nggak bisa. Harus ada Emily, harus ada yang lain-lain, apapun itu. Termasuk nanti yang di dalamnya Comika ini kelak akan berdiri sendiri. Fisikal akan jadi PT tersendiri. Pecahkan nanti akan jadi sendiri. Comika Media akan jadi sendiri suatu hari gitu. Jadi kewirausahaannya marak gitu ya. Terus harapannya dengan misalnya Comika Media sukses sebagai media komedi, melahirkan media-media komedi lain kan. Terus kalau fisikal udah pasti gabung sama industri fashion. Terus ya gitulah, jadi terbangun industrinya. Nah terus dia berpikir, ini kalau gue mau ngembangun industrinya, gue mesti bikin ekosistemnya dengan lengkap. Dia bilang kayak gitu. Terus dia cerita, gue baru tahu dia bikin app bagus banget, namanya DMS Plus. Coba lu unduh deh, gue aja takut horor ya, tapi gue ngunduh hanya karena gue penasaran appnya isinya apa, bagus banget. Apalagi kalau lu suka horor, suka berbau mistis gitu ya, lu akan suka banget dengan app itu. Silakan diunduh. Terus gue ngobrol sama Demian bilang, wah gue salut sama lu. Gue bilang, gue lah salut sama lu waktu itu ikut America's Got Talent. Terus ya cerita-cerita soal perjuangan di Amerika. Terus dia bilang gini, tiba-tiba gini, Juni 2024. Apaan Juni 2024? Juni 2024, dia bilang apa ya, gue lupa. Lu akan terkenal di New York atau apa gitu. Terus gue kaget, karena baru aja si Daniel ngomong hal yang kurang lebih mirip kan. Di episode sebelumnya kan Daniel ngomong bahwa perasaan gue mengatakan, kayaknya bentar lagi Denji lu dapat apa yang lu cari gitu. Terus Daniel ngomong hal yang sama, gue bilang, wah apakah ini cara universe untuk memberi pertanda pada saya? Tapi habis itu udah terus kami setelah ngobrol panjang lebar dan dingin kan, akhirnya pisah. Terus minggu gue di rumah aja karena batuk gue kumat tambah parah. Nah itu soal seminggu yang kebelakang. Sekarang gue mau cerita soal bayangan gue, kenapa gue bilang gue pengen kayak Patrick sama kayak Mike. Intinya kan gue ngeliat orang yang sampai tua masih open mic, masih nulis joke baru, masih lucu, masih pecah gitu, lucu banget, makin tua makin lucu. Dan gue ngeliat itu kayak, gue pengen kayak gitu, gue pengen masih tua, udah tua masih
punya semangat untuk berjuang, bukan karena semangat juangnya saja, tapi karena emang seneng aja, seneng ngelakuinnya. Kayak nyokap gue umurnya 77, esteller kata dia, 77 bayangin. Nyokap gue umurnya 77, dan terakhir gue ke rumahnya dia, nyokap gue ngasih gue dan Mila dan yang lain tuh kue lupis buatannya dia. Nyokap gue bilang, ibu lagi belajar bikin kue lupis. Umurnya 77 tahun, masih belajar bikin kue lupis. Masih gagal. Karena nyokap gue ngerasa, kurang nih, mesti gini gitu. Bayangin coba. Gue pengen kayak gitu tuh ketika gue udah tua. Gue pengen ketika gue tua, semangat gue untuk nyoba, untuk berusaha, untuk berjuang, masih ada. Dan masih girang gitu ngelakuinnya. Kayak nyokap gue girang bikin kue lupis, kayak Mike sama Patrick masih girang nyobain joke baru gitu. What a meaningful life, right? Ketika bahkan di umur 60-70 tuh hidup lu tuh gak bosen gitu. Hidup lu tuh gak nyusahin orang gitu. Gak kayak sayur ngegeletak gitu. Tapi untuk itu komitmennya tinggi kan terhadap aktivitasnya, harus terus aktif, harus sehat. Itu cita-cita gue. Tua, tapi masih berusaha. Dan bahagia. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.